Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita masih membahas bersama Mas Ilham dan juga Pak Hakim. Mas Ilham sebagai mantan Ketua KPU, sebenarnya semua paslon kan pasti akan mencari kelemahan satu sama lain. Nah, yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye itu apa sih? Dan juga apakah KPU itu berwenang mengingatkan secara moral jika ada hal-hal yang bisa menodai pemilu damai kali ini? Ya tentu ada semua ya tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di masa kampanye. Di Hmm. antaranya tidak boleh menyebarkan isu sara, tidak boleh kemudian melakukan kampanye negatif kepada pasangan calon. Tetapi dalam konteks ini agak berbeda, misalnya saja kalau kemudian capres menyinggung program kerja atau visi dan misi dari pasangan capres lainnya. Saya kira ini sangat baik gitu ya, bahwa kemudian masyarakat juga perlu tahu bagaimana kemampuan capresnya dan juga tentu apa sih kelemahan terhadap visi misi dan program kerjanya. Nah, yang tidak boleh memang adalah soal sara dan soal-soal pribadi, soal-soal yang kemudian mengangkat isu-isu yang yang kedaerahan misalnya saja, dan isu personal. Nah, saya kira sekali lagi bahwa kemudian KPU bisa melakukan, misalnya dalam debat ini ya, ada masukan-masukan dari masyarakat atau masukan-masukan dari tim capres terkait dengan adanya problem dalam komunikasi antar capres misalnya saja, atau kemudian sudah berlebihan yang tidak sesuai dengan etika, dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita misalnya saja. Nah, ini kan pengalaman kemarin ini sudah dilakukan oleh KPU. KPU mengevaluasi debat cawapres yang pertama dengan tidak boleh kemudian menggunakan singkatan-singkatan misalnya saja. Nah, itu adalah Hmm. bagian dari evaluasi dan bagaimana KPU merubah tata cara dalam berdebat misalnya saya seperti itu. Nah, dalam konteks kemudian nanti ditemukan lagi ada persoalan-persoalan dalam debat dan kampanye, tentu KPU harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan bahwa tidak boleh menebarkan kampanye negatif dan kampanye sara. Dan sekali lagi ini adalah juga untuk penindakan ini harus dilakukan oleh Bawaslu, baik itu secara laporan maupun temuan. Ya, jadi Oke. kalau kemarin ada yang mengadukan, walaupun sudah diklarifikasi bahwa yang mengadukan ini bukan bagian dari tim Ya. pasangan capres dan cawapres kemarin, tetapi tentu bahwa ini adalah seharusnya ini menjadi temuan Bawaslu gitu ya, bahwa Bawaslu hadir dalam debat kemarin. Nah, Hmm. tentu ini bisa Sebentar menjadi Mas Ilham, evaluasi. sebelum kita lanjutkan, Ya, tidak boleh menyebarkan kampanye negatif atau kampanye hitam, Mas. ya betul. Tidak boleh Kan seperti itu tidak dua boleh hal yang kemudian berbeda misalnya ya. hal yang berbeda ya. Sekarang memang Yang istilah tidak black boleh itu black campaign ini campaign atau negatif campaign. ya tidak digunakan lagi ya, karena ada menyinggung dalam konteks elektoral, internasional elektoral. Black Hmm. campaign ini tidak digunakan lagi karena black campaign ini menyinggung saudara-saudara kita yang berkulit hitam. Sekarang digunakan adalah negative campaign ya dalam dalam dunia internasional kepemiluan. Nah, Hmm. negative campaign ini tentu harus kemudian juga dilihat dan ditinjau kembali apakah betul yang bersangkutan melakukan ucapan-ucapan atau kemudian ungkapan-ungkapan yang terkait dengan negatif campaign kepada eh, pasangan calon presiden yang lain gitu ya. Nah, itu ini Hmm. ada secara hukum itu harus dilihat dalam berita acara yang dilakukan oleh Bawaslu seperti itu. Oke, ya kebetulan Mas Ilham juga tadi menyebut ya seharusnya memang dikritisi soal kebijakan. Nah, di tataran mengkritisi kebijakan ini yang dilakukan oleh para capres begitu ya. Nah, mengkritisi kebijakan ini apakah sejauh mana bisa disebut memang mengkritisi atau provokasi, Pak Hakim? Ya, saya kira batasannya jelas ya antara kritik dan provokasi. Kritik itu sejauh apa yang disampaikan itu menyinggung substansi dari kebijakan. Sementara provokasi itu kalau kita lihat gampangnya saja, itu kira-kira 70% itu sifatnya valensi emosional atau isinya emosi, sementara 30% adalah substansi yang di-framing dengan emosi tadi. Itu Hmm. bedanya. Sementara ketika orang mengkritik itu selalu fokusnya adalah substansinya, emosi hanya sekitar 20-30% seperti itu. Dan kalau kita melihat kasus sosial media, Mas Iqbal, berbeda sekali efek dari provokasi dan kritik. Hmm. Provokasi itu memang lebih cepat viral. Mengapa demikian? Karena penelitian menunjukkan pengguna media sosial itu lebih responsif dan sensitif terhadap
informasi yang memiliki valensi emosi tinggi, informasi yang lebih banyak memuat ekspresi emosional, itu lebih viral. Sementara sesuatu yang sifatnya substantif itu memang kurang banyak ditanggapi oleh audience atau dalam hal ini pengguna media sosial. Sehingga dalam konteks debat atau pemilu, memang untuk menarik perhatian elektoral, kalau kita lihat dari sisi pragmatisnya saja, itu memang efektif ketika valensi emosi, kandungan emosi dari informasi itu memang cukup besar begitu. Pak Tetapi saya Hakim, pikir sudah kalau melihat cross the line nomor kalau 02, misalnya itu emosinya masuk lebih kategori dominan. mana Pak yang ditunjukkan Pak Hakim? Ya, kalau kita melihat dari debat kemudian kampanye itu memang keotik gitu ya. Kalau dalam debat saya pikir karena ada moderator, kemudian ada tim panelis, itu substansinya masih terjaga di sana saya melihatnya. Tetapi di luar panggung debat resmi, di kampanye, di lapangan, itu memang provokasi dan kritik ini menjadi sesuatu yang blur begitu. Dan seringkali orang lebih mengedepankan provokasi daripada kritik. Seperti itu, Mas Iqbal. Oke. Kenapa saya bertanya itu karena ada disebut bahwa nomor 02 ya menyebut bahwa ada yang menghasut katanya. Jadi mengkritisi kebijakan disebut menghasut, itu yang menjadi pertanyaan tersendiri. Nah, ini juga yang pertanyaan besar saya pada saat narasi seperti itu, kata-kata yang bisa dikategorikan kasar berdasarkan standar moral orang Indonesia pada saat diungkapkan di podium itu penontonnya bersorak begitu. Ini kan artinya apa ya, bisa apa ya, diikuti oleh pendukungnya. Nah, Mas Ilham, apa bahayanya sih fanatisme terhadap tahapan pemilu jika itu dilakukan? Ya, fanatisme ini kan yang dikhawatirkan dalam konteks politik elektoral adalah bisa memicu kekisruhan ya. Bagaimana kemudian pemilu dianggap sebagai bagian dari pride, bagian dari bagaimana kemudian ini harus calon saya harus menang dan lain sebagainya. Padahal pemilu ini yang harus disadari oleh masyarakat adalah hanya arena atau kemudian ajang untuk memilih pemimpin, that's it ya, bukan kemudian tidak bisa kemudian dan tidak boleh bahkan dibawa fanatisme kemari. Nah, ini yang berbahaya sekali. Bagaimana kemudian fanatisme ini bisa menghalalkan segala cara untuk memenangkan calon jago calonnya misalnya saja ya. Misalnya dia kemudian karena fanatisme dia kemudian melakukan kekerasan kepada tim lain, kemudian melakukan intimidasi kepada tim lain selama kemudian memang di daerah itu dia adalah mayoritas. Karena intimidasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuatan, yang punya power untuk melakukan intimidasi. Nah, ini yang berbahaya dan dalam konteks pemilu demokratis ini tidak boleh dilakukan karena dia akan Oke. memicu kekerasan, akan memicu intimidasi dan pemilu yang represif, pemilu yang militeristik itu sangat tidak diperbolehkan dalam konteks pemilu yang demokratis. Oke, bisa tidak sih itu dibungkus dengan kata-kata hanya bercanda begitu? Ya, masyarakat bisa menilai sendiri ya bagaimana apakah kemudian itu bercanda atau tidak. Karena kan ajang kampanye ini kan adalah ajang untuk meyakinkan masyarakat dengan menyampaikan visi dan misi calon presiden kepada masyarakat. Saya kira biar Oke. masyarakat yang menilai apakah itu bercanda atau tidak. Oke, baik. Pak Hakim, terakhir, apa yang sebagai pemilih nih, ini kan katanya disebut politik kita harus riang gembira, semua menggunakan hak pilihnya untuk memilih yang terbaik. Kita berbicara di tataran soal moral dan juga teladan. Apa yang harus kita sebagai pemilih ini lihat dari figur capres yang nanti akan memimpin Indonesia? Di masa kampanye ini kan kita sebagai pemilih dibombardir dengan banyak sekali informasi dan informasi itu banyak sekali yang sifatnya emosional dan memantik respon-respon yang sifatnya spontan dan impulsif. Dan itu sesuatu yang buruk dan bisa mengancam demokrasi. Sehingga sebagai pemilih kita harus betul-betul punya filter, punya resistensi terhadap berbagai informasi yang sifatnya noise saja, yang hanya bising saja, yaitu informasi yang tidak ada substansinya. Fokus pada substansi, pada program, dan dengan dasar itu kita mengambil pilihan politik. Oke, baik.
Terima kasih Pak Hakim, Mas Ilham. Sekali lagi kita bukan mau menyerang pihak manapun ya, tapi kita kembali lagi soal baik dan buruk, mana yang moral dan tidak bermoral, serta tentu saja kita mencari teladan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Terima kasih Mas Ilham dan Pak Hakim. Semoga tidak ada yang emosi setelah menonton dialog ini. Kita juga selesai di sini tidak membawa emosi nanti setelah dialog ini selesai. Terima kasih sekali lagi Pak Hakim dan Mas Ilham sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.